Kanim Tangerang, yakin wujudkan. Selamat pagi sahabat Mido, kembali lagi bersama saya Irna dalam acara Bintang Bincang Imigrasi Tangerang. Mohon maaf ya sahabat Mido, kita mundur 1 jam karena tadi seluruh pegawai dan struktural kantor imigrasi Tangerang mengikuti acara deklarasi janji kinerja dari Kanwil Kemenkumham Banten. Nah sahabat Mido, pada acara kali ini, episode kali ini nih, kita sudah kehadiran narasumber kita, Bapak Eko, dari Kasubsi Pelayanan Dokumen Perjalanan. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mbak Irna, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat Mido. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungannya. Nah, buat sahabat Mido mungkin yang penasaran, hari ini kita mau ngomongin apa sih? Nah, hari ini kita akan mau ngomongin pelayanan paspor di tengah pandemi. Untuk sahabat Mido nih yang sedang menyaksikan, nanti kita ada giveaway bagi sahabat Mido yang bertanya. Jadi siapkan pertanyaan, akan kami jawab pada akhir acara atau segmen terakhir. Nah, tanpa menunda-nunda langsung aja kita tanya-tanya ya dengan Pak Eko. Nah, silakan Mbak Irna. Sahabat Mido, paspor ini kan merupakan dokumen perjalanan yang digunakan kalau misalnya kita mau keluar negeri dan merupakan dokumen milik negara. Nah, Pak, bagaimana sih pelayanan paspor saat ini di Kanim Tangerang? Terima kasih Mbak Irna. Ya, terima kasih rekan-rekan sahabat Mido. Untuk pelayanan paspor di kantor imigrasi Tangerang maupun di ULP yang berada di WTC itu hingga saat ini berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi sejak masuk wilayah kantor imigrasi, pemohon diwajibkan memakai masker. Kemudian juga kita menyediakan tempat pencuci tangan ataupun wastafel. Nah, kemudian sebelum memasuki ruangan itu sudah ada pengecekan suhu dan kita juga membatasin jumlah antrian. Nah, untuk di ruangan tunggu atau ruang pemohon, nah kita memberikan jarak antara pada saat pelaksanaan pembuatan paspor itu kita memberikan jarak antara pemohon dan petugas, seperti itu Mbak Irna. Jadi prokesnya benar-benar diperhatikan ya untuk pelayanan di Kanim Tangerang sendiri? Iya, harus dong Mbak Irna, karena kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah Pak, kan tadi dibilang ada antrian nih, nah itu untuk antriannya harus lewat aplikasi atau bagaimana nih Pak? Jadi gini Mbak Irna dan sahabat Mido, benar untuk seluruh permohonan paspor baru dan penggantian itu kita wajib melakukan reservasi online. Nah, untuk antrian ini ya sahabat Mido mohon dicatat ini kita buka setiap hari Jumat. Nah, paling cepat itu pukul 2 siang. Seperti itu sahabat Mido. Nah, kalau misalnya udah dibuka nih kuotanya, terus sahabat Mido bisa pilih lokasi pembuatan paspor di mana aja sih untuk Kanim Tangerang nih? Untuk wilayah Tangerang ini kita itu kantor imigrasi itu ada di Jalan TMP Taruna, sahabat Mido, ada di TMP Taruna. Kemudian juga ada kita melaksanakan pelayanan paspor hari Sabtu. Hari Sabtu itu di gerai Tang City Mall. Wih, pas di gerai tuh. Tang City Mall. Jadi untuk bagi rekan-rekan sahabat Mido yang Nggak bisa cuti tidak gitu bisa ya? cuti atau kebentur dengan jam kerja, silahkan datang. Nah, di Tang City seperti itu. Kemudian kita juga ada pelayanan paspor di ULP di gedung WTC Mall. Kalau misalnya sahabat Mido maunya paspor elektronik gini Pak, itu apakah tersedia di semua tempat? Nah, jadi untuk saat ini sahabat Mido, untuk paspor elektronik itu hanya tersedia di kantor imigrasi Tangerang yang di Jalan TMP Taruna dan juga di gerai paspor Tang City Mall. Kalau untuk ULP belum tersedia ya Pak ya? Untuk di ULP itu hanya paspor biasa saja. Oh, kalau misalnya orang nih Pak, dia punya paspor biasa, ganti ke paspor elektronik, berarti langsung ke Kanim Tangerang atau ke gerai Tang City? Iya, benar sekali Mbak Irna. Oh, jadi nggak mesti dari elektronik ke elektronik ya, bisa dari biasa ganti ke elektronik? Bisa Mbak Irna. Oh, nah sahabat Mido nih yang mungkin ingin ganti paspornya sudah habis masa berlaku, boleh langsung ya reservasi antrian dan bisa pilih kalau mau paspor elektronik jangan lupa pilihnya di Kanim Tangerang atau di gerai paspor Tang City Mall. Buat teman-teman yang mungkin nggak bisa cuti atau mungkin ada pekerjaan pada hari kerja itu kita melayani setiap hari Sabtu. Ya, kalau benar. untuk persyaratannya nih Pak, apa Nah, aja sih kalau mau bikin untuk paspor? persyaratannya gampang saja, Mbak Irna dan juga sahabat Mido. Untuk paspor baru itu silakan melampirkan IKTP, kemudian kartu keluarga, kemudian akta lahir, ijazah atau buku nikah. Oh. Seperti itu. Kemudian untuk penggantian paspor, nah penggantian paspor ini kita menyertakan IKTP dan paspor lama dengan catatan paspornya itu keluaran tahun 2009. Nah, artinya kita tetap memperhatikan itu data dirinya itu harus sama
Seperti itu sahabat Mido. Data diri sama tuh antara KTP sama paspor ya Pak ya? Iya, data diri pada saat kita melampirkan berkas itu antara KTP, KK, akte lahir atau jasa, dan paspor juga. Oh, nah misalnya nih Pak, ada sahabat Mido yang nggak reservasi antrian, boleh nggak sih langsung datang aja gitu untuk pelayanan paspor? Nah, jadi kita untuk antrian online ini kita mengadakan pengecualian sahabat Mido. Jadi ini khusus untuk kategori kelompok rentan. Misalnya untuk lansia yaitu usia 60 tahun, kemudian untuk ibu hamil, menyusui, kemudian untuk teman-teman difabel, kemudian untuk bayi. Nah, dengan ketentuan itu harus memiliki pemegang IKTP di wilayah Tangerang Raya. Oh gitu. Nah, buat sahabat Mido nih, mungkin yang ada keluarga atau mungkin sahabat Mido sendiri yang termasuk dalam kelompok rentan, boleh datang ke kantor imigrasi Tangerang dengan memanfaatkan layanan prioritas. Namun dengan catatan tadi ya Pak ya, harus memegang IKTP Tangerang Raya dan kuotanya hanya 5 dari pukul 8 sampai dengan 10. Iya, benar sekali. Jadi masih ada ya pelayanan prioritas itu. Nah, kalau misalnya nih sahabat Mido, paspornya udah berlakunya tuh udah lewat 2 tahun gitu Pak, itu dia bikin baru atau gimana? Boleh nggak sih dia melakukan penggantian, kan udah lama tuh Pak habisnya? Jadi gini sahabat Mido, untuk penggantian paspor itu jika paspornya sudah tidak berlaku lagi, silahkan datang kantor imigrasi. Kita tidak ada denda, tidak dikenakan denda, dengan catatan yaitu selama paspornya itu tidak hilang ataupun rusak. Seperti itu. Jadi yang penting paspornya 2 itu ya, nggak boleh hilang dan nggak boleh rusak. Iya, benar sekali Mbak Irna. Nah, sahabat Mido dijaga ya paspornya, jangan sampai hilang atau rusak agar bisa melakukan penggantian tanpa harus ikut proses BAP. Nah, untuk sahabat Mido sendiri nih Pak, kalau misalnya data dirinya kan tadi Bapak bilang harus sama semua di akte lahir, KK, KTP. Kalau ada perbedaan nama lah, bisa tadi depannya Y terus jadi I gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? Nah, jadi gini, jika ada perbedaan data itu di nama dan tempat tanggal lahir itu, silahkan disamakan terlebih dahulu sahabat Mido. Nah gitu, jadi data diri itu harus sama, dan identik. Karena pada sistem nanti kalau misalnya nanti berbeda satu huruf saja nanti dianggap orang yang berbeda gitu pada sistem. Jadi silahkan sebelum mengajukan permohonan penerbitan paspor, silahkan sahabat Mido mengecek dulu data dirinya. Jika misalnya ada perbedaan itu silahkan disamakan terlebih dahulu. Seperti itu sahabat Mido. Nah, jadi sahabat Mido sebelum kedatangan nih ya, dipersiapkan persyaratannya, pastikan dulu nih ya data dirinya sama, dan jangan lupa persyaratannya bawa asli dan fotokopi 1 lembar di kertas A4 ya. Iya benar, jangan lupa membawa berkas aslinya juga. Nah, Pak, kalau misalnya nih ada sahabat Mido yang ingin bawa anaknya gitu, itu gimana? Boleh. Dua-duanya datang atau bisa diwakilkan? Nah, gimana? jadi gini sahabat Mido, jika misalnya untuk penerbitan paspor anak, nah itu diharuskan itu kedua orang tua harus hadir. Nah, jika misalnya salah satu orang tua tidak hadir, nah harus melampirkan surat kuasa yang diberikan kepada orang tua yang mendampingi. Seperti itu sahabat Mido. Jadi misalnya ayahnya sedang bekerja, itu boleh ibunya aja yang mendampingi? Boleh, dengan catatan itu tadi Mbak Irna membawa surat kuasa. Wow, jadi sahabat Mido ini sangat fleksibel ya untuk sahabat Mido yang mungkin kedua orang tuanya tidak bisa hadir, tapi harus membawa surat kuasa itu ya. Ya benar Mbak Irna, benar jadi sekali. harus jelas. Dan jangan lupa tanda tangan di atas materai. Ya benar. Nah, materainya materai. Jangan lupa ya. Nah, untuk teman-teman nih, kan lagi pandemi nih Pak. Dan kita masih dalam pandemi dan penerbangan juga ada yang dibatasi oleh beberapa negara, mungkin ada pelarangan juga. Itu apakah berpengaruh gitu untuk teman-teman melakukan penggantian paspor atau pembuatan paspor? Karena kan mobilitas kita nih sangat terbatas sekali gitu. Iya benar. Jadi selama persyaratannya lengkap, silahkan saja untuk sahabat Mido jika ingin mengajukan pembuatan paspor atau penggantian paspor di masa pandemi ini, silahkan datang ke kantor imigrasi di mana saja dengan membawa berkas persyaratan lengkap. Nah itu boleh saja, silahkan. Oh, jadi selama persyaratannya lengkap nggak masalah ya Pak ya? Tidak masalah Mbak Ira, benar. Nah, kalau misalnya sekarang kan ada nih yang nanya-nanya gitu, Pak, sebenarnya masa berlaku paspor tuh 5 tahun atau udah ditambah sih? Nah, jadi gini sahabat media, untuk saat ini itu masa berlaku paspor itu masih 5 tahun, baik itu paspor biasa maupun paspor elektronik.
Oh, jadi kalau dia melakukan penggantian sekarang tetap baru 5 tahun ya? Iya, masih 5 tahun Nah, masa buat berlakunya. sahabat video mungkin menanti-nantikan apakah akan ada penambahan dalam waktu dekat. Stay tune di Instagram kita. Nanti kalau misalnya ada informasi baru pasti kita kasih tahu. Nah, Pak, mau tanya nih, kalau misalnya sahabat video kan sudah tadi antri, terus bawa persyaratan, terus pas wawancara tiba-tiba dilihat nih kan, minta tolong dong bawa berkas tambahan, itu gimana ya Pak? Jadi gini, sahabat Mido, petugas itu diperbolehkan untuk meminta persyaratan tambahan. Karena apa? Karena kita memberikan paspor itu juga harus hati-hati juga. Nah, karena ada unsur pengawasannya di situ. Jadi pada saat proses wawancara atau pada saat proses verifikasi berkas itu, petugasnya bisa meminta persyarat tambahan. Berdasarkan hasil wawancara. Berdasarkan tentunya hasil ya? wawancara dengan petugas. Oh, jadi sahabat Mido mungkin persyaratan tambahan itu diminta untuk kenyamanan dari pemegang paspor sendiri ya Iya, Pak ya? benar sekali, Mbak Jadi Irna, benar. mengutamakan unsur safety-nya juga Iya, gitu. mengutamakan untuk safety-nya juga, jangan nanti paspor itu jadi disalahgunakan. Oke, nah sahabat Mido mungkin ada nih ya kan pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan. Nah kita tanya dulu, Mas Wahyu, apakah sudah ada pertanyaan? Untuk saat ini belum. Oke, nah sekarang kan udah nih tadi diwawancara, terus dia mau bayar nih Pak, itu bayarnya gimana? Nah, untuk pembayaran paspor itu misalnya nih di kantor imigrasi Tangerang sendiri, kita ada bank untuk bisa melakukan pembayaran secara offline. Kita di sini ada kerjasama dengan Bank BRI, kemudian juga ada kantor pos. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membayar melalui ATM silahkan. Jika teman-teman ingin membayar melalui Tokopedia juga silahkan. Jadi kita fleksibel sih, intinya fleksibel untuk kenyamanan pemohon. Oh, jadi sudah banyak nih pilihannya untuk sahabat Mido yang ingin melakukan pembayaran, bisa langsung di Bank Persepsi, bisa di kantor pos, atau melalui e-commerce. Nah, kalau udah bayar nih Pak, balik lagi dong ke kantor? Oh, tidak perlu sahabat Mido. Jadi kita itu setelah melakukan pembayaran silakan tidak perlu melakukan konfirmasi dengan ke kantor imigrasi, karena apa? Kita itu sudah terhubung di sistem kita, itu sudah terhubung otomatis. Jadi jika pemohon itu sudah melakukan pembayaran, silahkan pembayarannya itu, bukti bayarnya itu disimpan. Misalnya kalau misalnya pemohon itu melakukan pembayaran secara online, silahkan di capture bukti bayarnya. Nah, itu disimpan. Nah, itu pada saat nanti untuk pengambilan paspor yang sudah jadi, nah itu dibayarnya itu disertakan seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot nih sahabat Mido, kalau misalnya udah bayar gitu, misalnya bayarnya di rumah, nggak perlu datang ke kantor imigrasi, saya udah bayar gitu ya? Iya, tidak perlu, karena sistem kita sudah terkoneksi. Nah, kalau misalnya mau cek permohonan juga bisa via WhatsApp ya Pak sekarang? Bisa via WhatsApp. Nanti untuk kantor imigrasi bisa melakukan via WhatsApp untuk melihat status permohonan itu sudah sampai mana, apakah sudah selesai atau tidak. Nih sahabat Mido ini udah sangat terintegrasi banget ya. Jadi sahabat Mido cuma datang sekali untuk foto wawancara bisa langsung pulang setelah bayar. Nah Pak, kalau misalnya nih, kan tadi kan ada yang gerai paspor tuh hari Sabtu. Dia datang karena misalnya kerja biasanya Sabtu. Terus pas pengambilan dia nggak bisa datang nih Pak. Itu gimana Pak? Nah, boleh jadi, diwakilin nggak sih? Pada saat pengambilan paspor itu pemohon itu bisa, pengambilan paspor itu bisa diwakilkan. Sepanjang kalau misalnya dia tidak dalam satu kakak itu bisa menyertakan surat kuasa, kemudian melampirkan bukti bayar dan juga KTP, fotokopi KTP si pengambil. Oh, jadi misalnya nih Pak, suaminya bikin paspor, yang ambil istrinya itu nggak perlu pakai surat kuasa, karena kan masih satu kartu iya, keluarga. Benar, masih satu keluarga. Tapi kalau misalnya belum satu kartu keluarga, nah misalnya supirnya atau misalnya temannya tidak satu keluarga, ya harus melampirkan surat kuasa. Oke. Nah, sudah ada pertanyaan Pak, mohon izin boleh di. Ya, silakan Mbak Irna, silakan. Ada satu pertanyaan dari sahabat Mido. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada pemohon paspor yang bertujuan untuk berobat ke luar negeri tapi tidak bisa datang ke kantor? Seperti apa prosedurnya? Oh, dalam kondisi sakit ya? Sakit, berarti. Nah, Oke. dalam kondisi sakit. Jadi sahabat Mido, jika misalnya dalam kondisi sakit tidak bisa datang ke kantor imigrasi, silakan bersurat ke kantor imigrasi. Nanti petugas yang akan mendatangi. Oh.
Luar biasa sekali. Ini sempet ya tahun lalu kita mendatangi salah satu pemohon yang dalam kondisi emergency ya Pak ya? Iya benar sekali Gitu. ya. Jadi kantor imigrasi Tangerang siap memberikan pelayanan. Ya, jadi kantor imigrasi Tangerang itu siap memberikan pelayanan terbaik, Oke. sangat baik kepada masyarakat. Nah jadi untuk sahabat Mido mungkin yang mohon maaf dalam kondisi emergency atau sedang sakit itu bisa langsung bersurat aja. Iya. Persyaratannya disertakan juga atau gimana Pak? Nah, silakan bersurat, kemudian silakan menyertakan juga persyaratannya. Seperti Fotokopinya itu. aja Nah, ya? Yang penting kita tetap melaksanakan sesuai dengan prosedur. Oke, jadi nanti petugas datang bawa peralatan gitu Pak? Nanti kita di sini itu ada peralatan mobile. Nah, kita yang akan datang mendatangin pemohon tersebut. Seperti itu. Jadi kita itu tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Oke. Nah, kalau misalnya tadi itu berarti kayak mirip-mirip Easy Paspor nih, Pak. Nah, benar. Petugasnya yang datang. Itu kalau Easy Paspor tuh gimana sih, Pak? Nah, untuk isi paspor itu jadi gini, Direktorat Jenderal Imigrasi itu melakukan salah satu inovasinya itu isi paspor. Oke. Jadi silakan teman-teman yang ada di perusahaan, perkantoran ataupun perumahan silahkan bersurat ke kantor imigrasi. Oke. Bersurat ke kantor imigrasi, kemudian nanti di suratnya itu kan sudah ada tuh berapa jumlah pemohonnya, minimal 50 Oke. orang seperti itu. Nanti kita petugas kemudian kita jadwalkan untuk prosesnya seperti itu. Jadi teman-teman sahabat Mido itu yang ada di perumahan atau perkantoran ataupun misalnya komunitas, silahkan kalau misalnya ingin mengajukan permohonan paspor, nah silahkan mengajukan permohonan ke kantor imigrasi. Oh, jadi untuk teman-teman nih kan tadi yang mau didatengin oleh petugas kantor imigrasi, ini kan lagi pandemi ini ya Pak ya, Iya, jadi benar. mungkin agak susah mobilitasnya, itu bisa langsung bersurat aja ke kantor imigrasi dengan menyertakan berapa list pemohonnya ya Pak ya? Iya, data pemohonnya juga. Data pemohonnya berapa. Nah nanti kantor imigrasi petugasnya yang datang itu ada survei dulu nggak sih Pak, kayak maksudnya tempatnya atau gimana gitu Pak? Nah, nanti kita sebelum pelaksanaan itu kita melakukan survei dulu. Kita melakukan survei dulu, kita lihat kondisi di lapangan bagaimana, seperti itu, supaya nanti pada saat pelaksanaan tidak terganggu seperti itu. Oh jadi well prepare ya, maksudnya dipersiapkan dengan baik sebelum mulai Iya, ini ya benar Pak ya? sekali Mbak Irna. Ada pertanyaan selanjutnya? Oke. Pak, di pertanyaan nih Pak, kalau misalnya orang tuanya salah satu WNA dan ingin bikin paspor untuk anaknya, nah itu gimana Pak? Apakah pengurusannya sama saja atau harus mengurus dokumen lain? Nah, itu syarat tambahannya itu yaitu tadi Mbak Irna, data diri orang tua, paspor kedua orang tua, kemudian surat ABG, duit keluarga negaraannya. Oh, karena di keluarga negaraan Iya, itu benar. ya, gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin yang orang tuanya salah satu WNA itu anaknya tetap boleh gitu ya, Tetap. tapi dengan persyaratannya ditambah itu sertifikat ABG tadi. Iya, benar. Oke. Nah, Pak mau tanya nih Pak, kalau misalnya paspornya tuh rusak atau hilang, itu ada dendanya nggak sih Pak? Nah, jadi gini untuk rekan-rekan sahabat Mido, untuk misalnya paspor hilang itu kita dikenakan denda itu 1 juta. Oke. Kemudian untuk paspor rusak itu dikenakan denda itu 500.000. Wow. Nah, semuanya itu dibayarkan ke bank. Jadi kantor imigrasi itu tidak ada pembayaran. Karena dari awal tadi pas untuk pembayaran paspor sendiri pun juga di bank ya, nggak ada di kantor imigrasi Tidak ada Gitu. pengakuan pembayaran di kantor imigrasi. Oh, sangat transparan nih sahabat Mido. Jadi buat sahabat Mido nih ya, untuk informasi tambahan bagi sahabat Mido yang sudah punya paspor, dijaga paspornya karena ada denda bagi yang paspornya hilang atau paspornya rusak. Ya, benar sekali, Mbak Irna. Nah, Mas Mido ada? Oke. Nah, sahabat Mido, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, buat sahabat Mido nih mungkin yang ketinggalan gitu, baru nonton di IGTV atau baru nonton di YouTube, nggak apa-apa. Nanti sahabat Mido kalau ada pertanyaan bisa langsung DM kita di Instagram atau bisa langsung WhatsApp kita. Nah, sahabat Mido, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kita kirim di sini ya. Sampai jumpa, Ya. sahabat Mido.